Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha ustazah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Kira-kira anak ustazah tahu apa materi yang akan ustazah bawakan hari ini? Ya benar, ustazah hari ini akan mengajarkan tentang bab 2. Apa itu yang akan kita pelajari pada bab 2? Ada yang tahu? Boleh dibuka bukunya halaman 23. Ya benar, kita belajar bagaimana cara mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada bab ini? Ada yang tahu? Boleh silakan anak soleh dan soleha ustazah, boleh dibuka bukunya dan dibaca. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Ya benar, setelah mempelajari ini anak ustazah akan tahu bagaimana cara kita bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila tersebut. Coba bantu ustazah, kira-kira siapa yang masih ingat bunyi Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima? Ya, coba silakan. Oke, Zafran. Ya benar, sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar anak sekolah dan ustazah. Hari ini judul materinya adalah tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kira-kira dari sila nomor 1 sampai dengan 5, kira-kira untuk judul ini sesuai dengan sila keberapa anak soleha ustazah? Anak soleh? Ya benar, sesuai dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi untuk judul Pancasila sebagai pemersatu bangsa ini lebih tepat berdasarkan pengalaman sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Kira-kira siapa yang tahu apa simbol dari sila ketiga? Ya benar, simbol dari sila ketiga adalah pohon beringin. Sebelum ustazah lanjut untuk menjelaskan tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa, ustazah akan memutarkan sebuah lagu. Kira-kira ada yang tahu apa lagunya? Tidak tahu? Oke, silakan antum dengarkan ya. Ustazah yakin antum sudah pernah mendengarkan lagu ini. Oke, anak soleh dan soleha, silakan disaksikan video berikut ini. Ayo kita bernyanyi bersama. Judul lagunya adalah lagu Anak yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke ciptaan R. Suharjo. Ayo berdiri, silakan kita bernyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau
kira-kira nyanyi tentang apa judulnya tadi? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu kita terdiri dari banyak pulau, kemudian terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, banyak karakteristik yang berbeda-beda. Ya, semuanya itu disatukan dalam Pancasila sila ketiga yang berbunyi, sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Ternyata Pancasila itu adalah sebagai pemersatu bangsa, anak soleh dan solehah. Oke, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan. Yang pertama, kita harus memahami bahwa Pancasila itu dia berperan sebagai pemersatu bangsa dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Antum tahu dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali pulau? Ya, ada pulau Sumatera, ada pulau Jawa, ada Kalimantan, dan sebagainya. Mereka itu, setiap pulau pasti punya suku yang berbeda, pasti juga punya agama yang berbeda, budaya juga berbeda, apalagi bahasanya pasti akan berbeda. Jadi kita harus paham bahwa Pancasila itu adalah berperan sebagai pemersatu bangsa dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Kedua, apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Kita ingin menjelaskan bagaimana pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan keharmonisan. Yang ketiga, kita ingin menerapkan sikap toleransi, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengalaman dari Pancasila tersebut. Oke, kira-kira ada yang tahu mengapa Pancasila itu dapat menjadi pemersatu bangsa? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Ada yang tahu? Kenapa Pancasila itu dikatakan sebagai pemersatu bangsa? Ayo, yang bisa menjawab Ustazah kasih bintang 5. Ada yang tahu? Tidak ada yang mau angkat tangan. Oke, anak soleh, Ustazah akan menjelaskan. Yang pertama, Pancasila itu sebagai pedoman dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada yang bisa kasih contoh enggak? Kenapa Pancasila itu dijadikan pedoman dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa kasih contoh? Oke, misalnya pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai seseorang muslim, tentu saja kita hidup berdampingan dengan orang yang non-muslim tentunya dalam kehidupan sehari-hari kan. Ketika ada teman kita yang beribadah, bagaimana kira-kira sikap kita anak soleh? Pasti kita tidak mau mengganggunya, karena kita sadar, kita paham bahwa Pancasila kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Yang kedua, Pancasila itu sebagai dasar negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat keempat. Ada yang tahu apa bunyinya? Yang setiap hari Senin kita baca dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang alinea keempat itu ada yang tahu? Antum boleh buka bukunya halaman 26. Bunyinya apa? Susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sebagai dasar negara, Pancasila itu akan menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan kita bernegara. Artinya apa anak soleh? Bahwa Pancasila ini menjadi sumber dari segala sumber hukum negara.
sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian kenapa Pancasila itu dapat menjadi pemersatu bangsa? Karena setiap sila dalam Pancasila mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan. Nilai-nilai persatuan dan kebersamaan ini sesuai dengan bunyi sila ketiga. Ini alinea keempat yang saya katakan tadi ya, yang terbentuk dalam suatu susunan negara. Republik Indonesia yang bernegara rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berikut Ustazah tampilkan bentuk keberagaman di Indonesia. Kalau dari Sabang sampai Merauke tentu banyak sekali pulau. Setiap pulau pasti ada masing-masing penduduk dengan ciri khasnya. Pasti agamanya beragam, sukunya beragam, budayanya beragam, dan bahasanya beragam. Suku, kita lihat suku ya. Di Indonesia itu lebih dari 1.300 suku. Oke, antum apa sukunya? Misalnya ada yang suku Caniago ya. Kalau daerah Minang banyak sukunya ya. Ada yang Tanjung, apalagi? Ada suku Pisang misalnya ya. Di daerah lain juga banyak. Di Jawa tuh ada suku apa misalnya Sunda, ada suku Jawa ya, dan lain sebagainya. Kemudian agama. Di Indonesia itu agamanya pun beragam anak soleh. Kalau di sekolah kita itu agamanya mayoritas Islam ya. Kalau di tempat lain rata-rata kalau di Jakarta tidak semuanya Islam. Ada juga yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Hindu ya, Protestan, dan banyak lagi. Ada juga Konghucu ya, ada sekitar 6 agama yang diakui oleh pemerintahan Indonesia. Kemudian untuk keberagaman budaya, setiap daerah pasti memiliki adat dan budaya yang berbeda ya. Kalau di ranah Minang, kira-kira apa saja budaya kita anak soleh? Ada yang tahu? Apa saja budaya kita? Misalnya seperti adat. Kalau di acara Pariaman itu ada namanya acara tabuy ya. Nah, itu kayak sebuah tradisi atau adat ya, atau adat budaya oleh orang Pariaman misalnya. Ada lagi yang lain? Misalnya untuk di daerah apa misalnya yang bisa kasih contoh? Kayak orang yang suku Baduy kira-kira ya. Juga ada dia punya budaya atau tradisi-tradisi adatnya. Kemudian untuk bahasa, di Indonesia ini ada lebih dari 700 bahasa anak soleh. Sedangkan kita di sekolah saja itu bahasa Indonesia dan bahasa Minang ya. Kita juga punya variasi atau perbedaan ya anak soleh ya, antara bahasa Minang orang Pariaman dengan bahasa Minang orang Pasaman atau Lubuk Basung itu juga berbeda. Apalagi dari Sabang sampai Merauke, tentu bahasa yang digunakan sangat beragam dan sangat banyak sekali. Lalu sebagai seorang siswa, bagaimana contoh sikap menunjukkan persatuan? Yang pertama, kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan teman kita dari berbagai daerah. Kalau kita pakai bahasa daerah kita, kira-kira mereka paham nggak? Bisa jadi paham, bisa jadi tidak paham. Jadi agar mereka paham dengan kita dalam segi berkomunikasi, maka kita menggunakan bahasa pemersatu sesuai dengan bunyi Sumpah Pemuda ya. Pakai bahasa Indonesia. Kemudian, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan? Yang kedua, menghargai dan ikut serta dalam perayaan budaya daerah. Misalnya ada kegiatan-kegiatan budaya, kita harus ikut berpartisipasi ya, anak soleh dan solehah. Kemudian, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya, berdasarkan suku, agama, atau latar belakang. Jadi kita
menganggap semua orang ini adalah sama, meskipun agamanya berbeda atau sukunya berbeda dengan kita menganggap mereka adalah bagian dari kita ya, sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita tidak boleh memandang suku, agama atau latar belakangnya. Jadi kita harus berteman, berdamai dengan semua orang. Kemudian, apa contoh sikap yang tidak boleh kita lakukan anak soleh? Yang poin sini ya. Yang pertama, berteman dengan orang yang berasal dari daerah atau suku yang sama. Misalnya ustazah dari suku Caniago, Minang. Ustazah hanya mau berteman dengan orang Caniago juga. Berarti sikap ustazah itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Artinya ustazah itu pilih-pilih teman. Itu boleh kira? Boleh tidak kira-kira? Tidak boleh. Yang kedua, menganggap suku atau budaya sendiri lebih unggul, menganggap bahwa budayanya paling keren, paling hebat, paling nomor satu, merasa wah, itu adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Dalam Islam juga tidak dibenarkan seperti itu, karena Allah itu sangat benci kepada orang-orang yang sombong ya. Kita ingat bahwa kisah adanya iblis dulu kan tinggalnya di surga ya. Karena dia sombong, tidak mau tunduk kepada Adam bersujud, maka dia diturunkan ke bumi ya. Karena itulah kesombongannya. Jadi kita juga tidak boleh menganggap bahwa suku dan budaya kita itu sebagai hal yang nomor satu ya. Tidak boleh merasa lebih dari orang lain. Yang terakhir, tidak mau bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. Boleh seperti itu anak soleh? Tidak boleh ya. Karena kita tahu bahwa bekerja sama itu adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan. Karena dengan bekerja sama, pekerjaan yang sulit akan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Oke. Kemudian kita mengajak teman kita untuk peduli. Kenapa kita harus peduli anak soleh dan soleha? Kita harus peduli itu kenapa? Yang pertama, peduli terhadap sesama itu mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila. Kira-kira itu sila keberapa? Ya, benar, sila kelima ya. Kemudian kita membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, damai dan penuh kebersamaan. Ini juga termasuk ke dalam sila ketiga. Kemudian kita peduli, kita bisa mengurangi kesenjangan sosial dan membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Dengan kita mengajak teman kita untuk peduli, kita tidak hanya mengamalkan Pancasila, anak soleh, tetapi kita juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh kebersamaan sesuai dengan sila nomor 3, yaitu persatuan Indonesia. Kalau kita semuanya sudah bersatu, maka akan terciptalah suasana yang harmonis, lingkungan yang lebih baik lagi dan penuh kebersamaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu adalah kunci utama, yang adalah kunci utama dalam menjaga persatuan bangsa. Kemudian keberagaman itu bukanlah penghalang, tetapi adalah sebuah kekayaan yang harus dijaga dengan penuh persatuan, dengan semangat persatuan, dengan perjuangan ya anak soleh. Kemudian dengan mengamalkan Pancasila, tentu saja hidup kita itu akan menjadi rukun, damai dan harmonis. Terima kasih anak soleh dan soleh ustazah karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Mari kita bersama untuk menjaga persatuan Indonesia ini dengan mengamalkan Pancasila. Baik sila 1 sampai dengan sila 5. Karena kita tahu bahwa Pancasila itu adalah sebagai pedoman, petunjuk dalam menjalani kehidupan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.